Beberapa saat yang lalu saya baca kalam Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau menceritakan seorang sahabat namanya Alqamah dengan cerita yang detail. Beliau berkata bahwa ada seorang sahabat namanya Alqamah, di mana Alqamah ini ahli ibadah, ahli sholat, ahli qiyamil lail, ahli jihad fisabilillah, dekat sama Rasulullah. Pas mau meninggal, lisannya nggak mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Istrinya datang kepada Nabi dan menceritakannya. Kata Rasulullah, ya Bilal, yang dipanggil Sayyidina Bilal, coba pastiin apa yang dikatakan istri Alqamah. Sampaikan kepada dia apa betul gak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Bilal itu pulang bersama istrinya tadi itu. Kemudian melihat sendiri Bilal. Setelah melihat sendiri menyampaikan kepada Rasulullah, betul ya Rasulullah, aku lihat Alqamah lisannya kayak terkunci, gak mampu menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul SAW langsung tanya, punya kedua orang tua? Gak punya, hanya punya seorang ibu. Kemudian kata baginda Muhammad SAW, panggil ibunya, katakan kepada ibunya. Gak panggil ibunya, katakan kepada ibunya, wahai Ummu Alqamah, ini Rasulullah ada hajat penting kepadamu. Kalau engkau nggak berat untuk datang kepada Rasulullah, datanglah, tapi kalau tidak, Nabi yang akan datang kepadamu. Maka kemudian ibu Alqamah mengatakan, bi abi wa ummi, aku bersumpah dengan nama orang tuaku, aku tidak akan pernah menolak panggilan baginda Muhammad SAW. Pakai tongkat datang kepada Rasulullah. Sampai ke Rasulullah ditanya, kau tahu Alqamah anakmu? Tahu, gimana nggak tahu? Apa amal ibadahnya? Masya Allah, ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli ngaji Al-Quran, ahli jihad fisabilillah. Kau tahu ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, wahai ibu Alqamah, nggak ada kesalahan dalam perbuatan maksiat dalam hidupnya, nggak ada. Pastikan wahai ibu Alqamah, karena sekarang ini dia dalam sakaratul maut tapi nggak mampu mengucapkan apapun. Kemudian ibu Alqamah berkata, naam ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, dalam hatiku ada perasaan gak ridho kepada anakku. Kemudian Rasul bertanya, kenapa kau gak ridho kepada anakmu? Karena setelah menikah dulu taat kepadaku, dulu sayang kepadaku, sekarang cintanya kepada istrinya mendahulukan istrinya dan melupakanku. Aku gak ridho ya Rasulullah, hingga akhirnya hajar tuh, aku jauhi ini anakku. Sampai detik ini aku masih jengkel ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi Muhammad, hilangkan rasa jengkel itu. Nggak bisa ya Rasulullah, kalau nggak bisa aku yang ngilangin, kata Nabi Muhammad. Gimana ngilanginnya? Bilal, ijma' hataban, kumpulkan yang namanya kayu bakar yang banyak. Untuk apa, kata Bilal? Untuk apa ya Rasulullah? Kumpulin, siap-siap Alqamah kita bakar. Ibu Alqamah berkata, ya Rasulullah, apakah kau akan membakar anakku Alqamah di hadapanku? Aku ini ibunya. Maka kata beliau, baginda Muhammad, sebelum kelak nanti dibakar oleh Allah di neraka, aku bakar dulu di dunia. Maka nangis ibu Alqamah dan berkata, ya Rasulullah, ya udah dah, nggak usah dibakar, aku maafkan dia. Betul, dari hatimu kau maafkan, aku maafkan dia ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Bilal datang kepada Alqamah. Untuk apa ya Rasulullah? Pastikan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau belum. Kemudian datang Bilal kepada Alqamah dan sampai mendengar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kembali dan berkata, ya Rasulullah, laqad nataqa Alqamah kalimat syahadatain. Ya Rasulullah, ini Alqamah sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Rasulullah, anak sudah pastikan sekarang bahwa engkau telah meridhoi dari hatimu hingga dilepas kunci ikatan 2 kalimat syahadat oleh Allah dari lisan Alqamah, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini Alqamah, hadirin, ahli ibadah, masih nggak dapat husnul khotimah kalau tidak mendapat ridho kedua orang tuanya. Maka kadang-kadang di antara kita, masya Allah, ibadahnya istimewa tapi sama orang tuanya kurang ajar. Ibadahnya masya Allah, ngajinya kadang-kadang alim, kadang-kadang kiai lagi, kadang-kadang ulama lagi, tapi nggak mampu menghargai kedua orang tuanya. Nggak manfaat itu semua. Maka daripada itu, ayo
Kita ini udah Masya Allah membangun hablum minallah, kita istimewa. Jangan lupa saat ini kita gapai hablum minan nas, khususnya kepada kedua orang tua kita. Teringat kemuliaan seorang yang masih punya orang tua. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar dan berkata amin, amin dan amin. Kemudian setelah selesai sahabat tanya, ya Rasulullah, aku heran kau mengamini doa seseorang yang kami nggak mendengar siapa yang doa. Rasul menjawab, aku aminin doanya Jibril. Tambah penasaran sahabat, ya Rasulullah, Jibril tadi doa. Iya, kau amini, aku amini. Ini yang doa paling afdolnya malaikat Jibril, yang mengamini paling afdolnya makhluk Allah, paling afdolnya Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW. Penasaran sahabat, apa doanya? Kemudian berkata 3 hal. Yang pertama, ab'adahullah, semoga dijauhkan oleh Allah, man adraka Ramadan walam yughfarlah. Orang-orang yang sudah dikasih Ramadan masih nggak dapat ampunannya Allah, maka setelah Ramadan keluar dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ab'adahullah man adraka walidai. Barang siapa yang masih mempunyai kedua orang tua atau satu daripada kedua orang tuanya, walam yudkhilal jannah, tapi nggak jadi sebab untuk memasuknya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya orang tua, punya ibu, kemudian ibu kita nggak menjadi sebab masuknya kita ke surga, kata Rasulullah, semoga itu orang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir doanya adalah man dzukir ab'adahullah man dzukirta indahu falam yusalli alaik, yaitu apabila orang mendengar namamu wahai Nabi Muhammad, tidak serentak bibirnya untuk bersolawat kepadamu, semoga dia semakin jauh dari Allah. Maka Nabi menjawab amin, amin dan amin. Ini orang tua nggak ada duanya hadirin. Beruntung orang yang masih punya orang tua. Jangan sampai ketika nanti mereka dipanggil oleh Allah kita hanya bisa menyesali dan meratapi sampai kita mati. Dalam kitab Hikayat disebutkan zaman Nabi Musa. Nabi Musa ini pernah minta sama Allah, Rabbi arini man rafiqi fil jannah. Ya Allah, beritahu aku siapa temanku nanti di surga. Dalam hatinya Nabi Musa, paling Harun saudaraku, Nabi, Rasul, atau mungkin Hawariyin, sahabat-sahabatku yang nanti mereka bersamaku di surga. Mungkin fulan, mungkin fulan. Jawaban Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, rafiquka fil jannah huwa awwalu man marrabik. Temanmu di surga adalah orang yang nanti akan lewat pertama kali, orang yang lewat depan rumahmu, itu temanmu nanti di surga. Nabi Musa menanti, mana temanku di surga. Famarra bi Musa rajulun, lewat di depan Nabi Musa seorang laki-laki yang lagi membawa kayu bakar, mau bakar atau mau masak. Orang nggak ada yang kenal kepadanya, dan Nabi Musa pun nggak begitu kenal sama itu orang. Hah? Nabi Musa bingung, ini temanku di surga, apa nggak salah Allah ini? Tapi nggak mungkin. Maka kata Nabi Musa, aku harus tahu apa amal ibadahnya orang ini, hingga Allah jadikan dia temanku nanti di surga. Diikutin sampai ke rumah gubuk. Rumah gubuk dilihat, dia meletakkan kayu bakarnya di dapur, kemudian membakar, masak. Ketika masak selesai, dia buat makanan tersebut, dimasukkan ke kamar. Diintip lagi oleh Nabi Musa di kamar. Setelah diintip, didapati laki-laki tersebut mempunyai ibu yang tua, yang gak mampu untuk makan. Didulangi dengan orang tersebut, disuapin. Setelah disuapin, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa, beliau memfokuskan pandangan dan pendengarannya kepada wanita tersebut. Didengar oleh Nabi Musa. Setelah beliau, perempuan itu kenyang, anaknya keluar, mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ja'al waladi hadha rafiqo Musa fil jannah. Ya Allah, aku cinta dan ridho kepada anakku ini yang taat. Aku doa nggak neko-neko. Saya itu doa hanya minta kepadamu ya Rabb, jadikan anakku yang taat ini temannya Nabi Musa di surga Allah. Kemudian dikabulkan oleh Allah. Takbir Nabi Musa, subhanallah, Allahu Akbar. Doa seorang ibu bisa mengangkat derajat seorang anak,
yang tidak tampak amal ibadahnya di hadapan manusia, mempunyai kedudukan dengan para nabi, khususnya dengan Nabi Musa